Baik, selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa yang dipimpin oleh Ola Bertua Sinurat. Doa dipimpin oleh Ola Bertua Sinurat. Aku. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami akan mulai melakukan aktivitas pembelajaran kami dalam topik falsafah. Berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, hapus kelas dosa dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Tolong kita menggunakan waktu yang singkat ini supaya kita bisa memahami bahwa di dalam falsafah keperawatan itu didasari oleh teori-teori keperawatan. Nah, jadi di setiap teori keperawatan itu berbeda. Ya, jadi jelas bahwa di dalam filosofi of nursing ataupun filsafat keperawatan itu memiliki ilmu keperawatan yang jelas dan didukung oleh teori-teori yang diciptakan ataupun yang dibuat oleh para perawat. Hari ini kita yang pertama adalah teori tentang interpersonal relation teori menurut Pablo. Ya, interpersonal relation theory menurut Pablo. Pablo itu adalah lahir 1 September. Ya, dia adalah salah satunya yang bergabung di asosiasi yang merupakan eksekutif direktur ataupun presiden daripada ANA, American Nurses Association. Ya, kalau kita di Indonesia namanya PPNI. Itu organisasi profesi ini di Amerika. Ya, dia pertama kali mempublish teorinya setelah Florence Nightingale. Jelas ya, Pablo. Kemudian Pablo ini terkenal dengan teorinya adalah theory of interpersonal relation, hubungan ya, hubungan secara pribadi. Ya. Kemudian dia juga disebut mother of psychiatric nursing, ya, atau nurse dan nurse of century. Perawat, jelas ya. Pablo ini adalah perawat ya, jelas ya. Oke. Berikutnya, telah dipublish teori ini sejak tahun 1950. Relation antara, itu yang ditekankan. Antara perawat ini, antara perawat dengan pasien. Beda relasi kita sebagai perawat ya ke pasien. Bukan relasi antara orang muda, bukan ya, jangan nanti pikir relasi orang muda, misalnya cinta bukan itu. Ini relasi interpersonal, menekankan empasis, ya, menekankan berfokus kepada relasi antara perawat dan pasien yang merupakan dasar, ya, dasar foundation, dasar dari praktek keperawatan. Jadi relasi ya, jelas ya, relasi antara perawat dan pasien di dalam praktek keperawatan. Oke. Kemudian dan juga menekankan give and take and give, memberi dan menerima.
Memberi dan menerima. Perawat dan pasien. Misalnya, kita memberi tindakan. Kita memberikan tindakan kepada pasien. Pasien mengatakan, "Suster, terima kasih ya." Ya kan? Kita menerima apa? Ucapan terima kasih dari pasien. Take and give atau give and take. Itulah relasi tadi. Relasi dari perawat dan pasien. Ya, gitu ya, relasi dari perawat dan pasien. Take and give. Tidak selamanya juga kita menerima perhatian yang positif. Kadang karena ketidakpuasan pasien kita menerima celaan ataupun ketidakpuasan dari keluarga ataupun pasien. Gitu ya. Jadi Peplow menekankan partnership. Partner antara perawat dan pasien. Kita satu tim ini. Bukan pasien itu adalah objek yang bisa kita bola-bola, bukan. Partner. Gitu. Partner siapa? Partner antara kita dengan pasien. Kita sama-sama kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama kita dengan pasien, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi hubungan yang interpersonal. Ya, tidak akan terjadi penyembuhan. Ya, invasi. Jadi kan ditekankan bahwa perawat dan pasien itu adalah partner. Itulah yang ditekankan dalam interpersonal relation theory. Menurut siapa? Menurut siapa? Satu orang? Menurut Christina Hayati? Menurut Hildegard Peplow. Iya, begitu ya, jelas ya. Kemudian ada 3 komponen. Ada 3 komponen menurut Peplow. Jadi yang di singkatan yang selalu kita gunakan untuk teori ini adalah teori Peplow. Ya, teori Betty Newman. Gitu, ya. Person. Ya, person. Ya, pribadi ya. Environment, lingkungan. Fokus kepada di luar daripada kita. Ada hubungannya dengan culture, ya. Ada hubungannya dengan culture. Maka kita kalau bertemu dengan suku Karo, Nias, ya kan? Batak Toba, Mandailing, dari Aceh, dari mana-mana itu harus kita hormati. Kita harus bisa memahami culture mereka. Kita bisa memahami budaya mereka. Itulah ciri khas daripada orang kita timur. Kemudian health, ya, simbol kesehatan itu. Bagaimana kita berusaha menekankan kepada pasien bahwa kesehatan itu sangat penting. Dan kemudian keperawatan atau nursing. Fokus kita adalah proses. Proses apa? Proses di dalam penyembuhan kepada pasien. Ini 4 komponen oleh Peplow ya, jelas ya. 4 komponen dan ini juga sering digunakan di teori-teori yang lain. Oke. Ada juga model. Tadi komponen. Jelas ya. Sekarang ada model di dalam relasi ini tadi. Di dalam interpersonal relation ini ada 4 model. Yang pertama orientasi, kedua identifikasi, ketiga exploitation, dan kelima
Keempat adalah resolusi. Ya. Ada juga 4 rules keperawatan, aturannya ya. Ada 4, yaitu researchers, teaching, stranger, counseling, surgery, activity leadership, dan technical growth. Ya, ini. Jadi ada model, ada komponen, ada rules. Yang jelas ya. Ini yang membedakannya kepada teori-teori yang lain. Deskripsi daripada teori Peplow ini adalah interpersonal proses interaksi antara individu yang sakit atau yang membutuhkan layanan kesehatan. Ya, jadi perawat secara khusus memberikan pertolongan. Maka kita kalau di keperawatan itu adalah kita menegakkan diagnosa berdasarkan need of the patient, kebutuhan daripada pasien. Kalau dokter menegakkan diagnosa berdasarkan fungsi mana yang terganggu, ya, maka ada diagnosa appendicitis, berarti appendiknya yang terganggu, kan begitu? Ada diagnosa tumor paru, berarti di tumornya, di parunya ada gangguan. Tapi kalau kita keperawatan, kita menegakkan diagnosa berdasarkan need of the patient. Jadi kita memberikan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan pasien melalui proses keperawatan. Ya, melalui proses. Perawat dan pasien sama-sama merupakan partner dan sama-sama berdiskusi dan sama-sama membina kerjasama untuk meningkatkan kesehatan. Peplow juga memiliki asumsi bahwa perawat dan pasien dapat berinteraksi. Perawat dan pasien adalah matur berarti sudah matang, ya, terhadap interaksi terapeutik, komunikasi, wawancara, ya. Peplow merasakan bahwa dia percaya bahwa perawat harus memiliki pengertian terhadap perkembangan pasien, growth, ya, harus paham, harus mengerti terhadap perkembangan pasien, sehingga nanti mampu memberikan layanan keperawatan. Di setiap teori selalu memiliki major concept. Jadi, apa itu major concept of the interpersonal relation theory by Peplow? Ada man, manusia, ya, ada health, ada society or environment, dan juga ada nursing. Ini dia major theory. Kemudian lihat, nah ini dia relation of the patient with the nurse. Ya, apa yang kita berikan melalui relasi kita? Ini ada value, culture, belief, ya, past experience, expectation, dan preconceived idea. Sedangkan untuk fase di pasien, apa yang mereka miliki yaitu value-nya, culture-nya, belief-nya, past experience-nya, dan expectation. Berbeda ya, relasi antara perawat dan pasien. Ini yang dimiliki pasien, ini yang dimiliki oleh perawat. Oke.
kita mengadakan identifikasi melalui pekerjaan pasien dengan perawat. Perasaannya. Dan apa perasaannya yang memberikan dia kekuatan. Apa yang kita lakukan? Seleksi. Ya, kita mengkaji. Feeling of belonging. Ya. Feelingnya. Problemnya. Ya. Kemudian eksploitasi phase, kita mengeksplosasikan phase-nya. Mindful use of the service of Freud. Ada fase-fasenya, ada tahap-tahapan. Ini yang paling. Nurse must be aware. Nurse, perawat itu harus aware. Tahu arti aware? Tahu arti aware? Ayo, siapa tahu arti aware? Putri Christine tahu arti aware ini? Welcome, bisa. Ya. Aware. Bisa care, bisa. Gitu ya. Harus aware. Menyadari, suster. Iya, menyadari terhadap fase komunikasi. Aware. Sering itu kita katakan kan, ibu itu tidak aware. Gitu ya. Kemudian resolusi fase yang lain adalah ini. Sometimes may be difficult. Kadang-kadang kita memiliki kesulitan dalam membina relationship ya, dengan pasien. Kita memiliki kesulitan, tetapi kita tidak mau berhenti di situ. Kita mencari solusi. Ya, kita memberikan kebebasan. Ya, kebebasan perilaku ataupun sikap peduli pasien. Kita memberikan kolaborasi. Ya, kolaborasi antara pasien dan perawat. Kemudian subkonsep. Tadi di atas ada konsep ya. Ini subkonsepnya apa? Di dalam interpersonal relation ini ada stranger, ada resources person, ada teachernya, ada kadang-kadang kita berperan sebagai guru. Tujuannya adalah menolong pasien. Ya kan? Menolong pasien secara formal maupun non-formal. Kadang kita sebagai guru untuk pasien. Kadang kita sebagai pimpinan. Kadang sebagai konselor. Nah, ini dia sub-konsep. Jadi sebenarnya keperawatan ini indah ya, banyak teori-teori yang mendukung kan begitu, yang berbeda-beda. Sudah banyak kita pelajari teori-teori keperawatan kan di mata kuliah ini kan. Sudah banyak kita pelajari. Nah gitu, jadi perawat itu sebenarnya kaya akan teori. Maka kamu nanti, saya tidak bisa mengatakan kamu karirmu berdasarkan teori-teori ini. Sebenarnya yang kita lakukan ke pasien itu ada teori yang mendukung kan. Misalnya kita menolong pasien. Ya kan, Pak, kalau makan begini caranya ya. Kan udah kita ajari pasien itu. Ada di mana itu? Ada di konsepnya PEPLO. Kan begitu. Nah, ada level kecemasan juga ditekankan oleh PEPLO. Nanti ini salah satu tugasnya ya. Tolong nanti narasikan. Mild anxiety, moderate anxiety, severe anxiety, dan panic anxiety. Ya, ini 4 level of anxiety by PEPLO. Kecemasan, ansietas. Kecemasan.
Anxietas. Ada juga dibahas di Peplo, jadi nanti tolong di searching tugas. Ya. Seperti apa proses interpersonal teori dan nursing prosesnya? Apa yang pertama? Assessment. What's the meaning assessment? RTJ Bua. RTJ Bua, apa arti assessment? Penilaian sistem. Ya, assessment itu adalah pengkajian. Mengkaji. Ya. Kalau temannya agak tidak pas jawabnya, jangan diketawain ya. Ya, enggak apa-apa salah. Ya namanya belajar ya RT. Jangan merasa apa ya, Dek, berani kamu menjawab. Kan suster tidak ada mengatakan kamu salah, enggak. Ya, menilai itu bisa, tapi melalui pengkajian kan begitu, ya kan? Jadi tolong dipahami ya. Oke. Orientasi, orientasi nursing diagnosis. Beda diagnosa keperawatan dengan diagnosa medik. Kemudian planning, identification, implementasi. Apa yang kita planningkan? Yang kita planningkan ini kita identifikasi mana prioritas intervensi yang kita tetapkan. Kemudian explanation, evaluasi dan resolusi. Ya. Di dalam teori Peplow ada menganalisis apa kekuatan dan kelemahannya baru ditentukan apa itu conclusion, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Peplow terhadap teorinya adalah ini. Development. Kemudian cooperation. Ya, di sini dikatakan the idea of nurse and client cooperation is found more with those individuals. Ya. Specifically. Ya. Makanya tadi di Peplow kan ada tingkat ansietas kan? Ya kan? Kan ada tadi. Kemudian nih, the study Peplow interpersonal relation theory of nursing can be very substansial. Jadi bisa memunculkan lagi substansi-substansi yang lain di dalam teori itu. Ya. Karena apa? Part of the profession. Jadi ilmu itu berkembang, ya. Ilmu itu berkembang. Tidak statis tetapi dinamis. Itu. Knowing the 7 nursing rules. Tadi ada rules-nya di atas ya. Ada tadi kan? Oke. Which will granted their patient acquire the best care possible. Ya. Tujuannya adalah memberikan perawatan kepada pasien. Itu dia menurut teori daripada Peplow. Oke, jelas ya? Teori menurut Peplow. Kapan tadi dimulai teori Peplow ini? Tahun berapa? 1952 ya, 52 ya. Nanti saya share kepada kamu materinya. Tidak usah takut. Nanti saya share ini. Saya sudah print ini. Nanti saya kirim ke kamu ini. Ya, nanti kamu bisa dari sini kamu ambil. Apa tadi yang dikatakan suster itu? Pahami secara bahasa Indonesia. Oke, jelas ya? Jelas? Jelas, suster. Teori apa yang kita pelajari? Teori Hildegard Peplow. Ya, teori Peplow.
Ya. Baik. Atau coba saya share di sini. Nanti saya buat GC-nya, di-download nanti dari situ ya, Dek. Ya, di GC. Kalau WA kan terlalu berat. Oke. Jadi itu teori Peplow sudah jelas. Berbeda dengan teori yang lainnya. Teori Peplow tadi adalah interpersonal relation. Relation antar siapa? Pasien dan perawat, Suster. Pasien dan perawat. Keluarga malah tadi tidak disinggung kan? Jadi dia khusus pasien dan perawat.